Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Basyas dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam, nomor induk mahasiswa 221201017321. Baik, di sini saya akan mempraktekkan dakwah tentang kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran yang berjudul tentang talita dan ketaatan Nabi Ibrahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada malam ini mari kita merenungi sejenak sebuah kisah yang diabadikan dalam Al-Quran sebagai Ahsanul Qusas, yang dimana kisah terbaik Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dalam ayat Al-Quran surat Al-Saffat ayat 102 sampai 113. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni athbuhuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minal qanitin. Artinya, maka tatkala anak itu sampai pada usia sanggup membela bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, benar aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah salah satu nabi yang paling terkenal dalam Al-Quran. Beliau juga dikenal karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesabaran dalam menghadapi ujian. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ragu-ragu dan langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah contoh ketaatan dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau membawa Ismail alaihissalam ke sebuah tempat yang jauh dan mempersiapkan diri untuk mengorbankan anaknya. Bayangkan jika ada hamba yang seperti Nabi Ibrahim, apa kita rela mengorbankan anaknya disembelih karena untuk mentaati perintah dari Allah. Nah, namun sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan pengorbanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan Ismail alaihissalam dengan seekor kambing. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat puas dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan memberinya hadiah berupa anak yang banyak. Nah, begitulah pasti ada maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, yaitu tujuannya bisa jadi mengetes ketaatan sebagai nabi, sehingga Nabi Ibrahim ini mendapatkan
hadiah berupa anak yang banyak karena sudah menuruti permintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kita tentang pentingnya kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak ragu-ragu dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu berarti mengorbankan anaknya sendiri. Kita juga dapat belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang kesabaran dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak mempertanyakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu, tetapi langsung melaksanakannya dengan penuh keyakinan. Jadi begitulah dari ketaatan Nabi Ibrahim kepada Nabi Muhammad, sebagaimana ketaatan seorang nabi kepada Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tidak memikirkan apa dan sebelum melakukan itu. Beliau langsung melaksanakan tanpa mikir ke depannya, tanpa mikir yang lainnya. Nah, poin-poin penting yang bisa diambil di sini, yang pertama, kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintahnya dengan penuh ketaatan. Kedua, kita harus memiliki kesabaran dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian dan cobaan. Yang ketiga, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sudah jelaskan tentang kisah Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ibrahim, semoga kami dapat menjadi hamba-Mu yang taat dan sabar dalam menghadapi ujian. Berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam melaksanakan perintah-Mu. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya mempraktekkan video dakwah. Semoga diberikan kelancaran, terutama kepada Ustadz yang mengajar saya di Makul Retorika Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.